أن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita kembali bertemu dalam ceramah sore menjelang berbuka puasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan belajar tentang akidah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Uniknya, guru kita pada sore hari ini bukanlah seorang ulama besar atau profesor doktor, tetapi dia adalah seorang anak kecil penghafal Quran yang baru berusia 10 tahun. Dia adalah putri dari Hatim Al-Asam rahimahumullahu ta'ala, seorang ulama besar kaum muslimin yang menjadi teladan dalam kesederhanaan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Hatim Al-Asam mengungkapkan niatnya kepada istri dan 9 putrinya untuk pergi menuntut ilmu. Tetapi istri dan anak-anaknya keberatan dengan keinginannya itu. Karena bagi mereka, kalau ayahnya pergi, siapa yang akan memberikan dia nafkah? Siapa yang akan memberikan dia makan? Akan tetapi salah seorang dari putri-putri beliau itu menenangkan saudara-saudaranya. Dia mengatakan, biarkan beliau pergi. Dia menyerahkan kita kepada Zat yang maha hidup, Zat yang maha memberikan rezeki dan tidak akan pernah mati. Semua mata kemudian tertuju kepada anak kecil ini dengan pandangan protes karena membiarkan ayahnya pergi untuk menuntut ilmu. Tapi kemudian seorang anak kecil ini kembali meyakinkan semua anggota keluarganya dengan mengatakan, beliau menitipkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang maha memberikan rezeki dan tidak pernah mati. Dalam suasana seperti itu, pintu rumah mereka diketuk. Kemudian mereka membuka pintu dan terlihatlah ada sekelompok penunggang kuda. Salah satu pemimpin dari penunggang kuda itu bertanya, adakah air di rumah kalian? Penghuni rumah menjawab, iya, memang kami tidak punya apa-apa kecuali air. Setelah itu kemudian air dihidangkan untuk menghilangkan dahaga dari semua penunggang kuda itu. Kemudian pemimpin penunggang kuda ini bertanya, siapakah yang punya rumah ini? Kemudian anggota rumah ini mengatakan, yang mempunyai rumah ini adalah Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam seorang ulama besar itu? Iya, ini adalah rumah dari Hatim Al-Asam, seorang ulama besar itu. Kemudian pemimpin penunggang kuda ini melemparkan kantong yang berisi uang ke dalam rumah mereka. Setelah itu dia mengatakan, barang siapa yang mencintai saya, maka lakukanlah hal yang sama. Maka serta-merta semua anggota penunggang kuda itu mengambil kantung-kantung yang berisi uang dari belakang kuda mereka dan melemparnya ke dalam rumah mereka. Sehingga pintu rumah mereka sulit untuk ditutup karena penuh dengan kantung-kantung yang berisi uang itu. Kali ini seorang anak kecil penghafal Quran yang berusia 10 tahun ini melihat satu persatu anggota keluarganya, saudari-saudarinya, dan juga ibunya. Kemudian dia berujar, kalau satu makhluk saja bisa memenuhi kebutuhan kita, kalau satu
makhluk saja bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang memandang kita? Maka sudah pasti kita akan dicukupi dari segala hal. Kemudian ibunya merunduk bersama dengan saudara-saudarinya, terharu dengan kejadian ini. Kemudian ibunya mengatakan, "Terima kasih nak, engkau telah mengingatkan kami tentang satu hal, tentang pelajaran akidah yang sangat berharga bagi kami. Selama ini kami hanya dominan, fokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga kami lepas konsentrasi dari hal-hal yang bersifat ukhrawi." Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil pelajaran dari hal ini, bahwa akidah, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki kita itu sangat tipis. Sebetulnya kita fokus kepada akhirat, yang di sana tidak ada jaminan. Allah tidak menjamin keselamatan kita di akhirat. Tetapi tentang rezeki, Allah jamin rezeki kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu makhluk bergerak atau bernyawa di dunia ini, ya, di muka bumi ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya. Ini adalah merupakan satu jaminan, garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bergerak, kuncinya adalah bergerak. Ya, kita bergerak, ya, mencari nafkah, insya Allah rezeki itu akan Allah jamin kepada kita. Allah itu akan datang dengan sendirinya. Ada lagu yang mengatakan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Itu artinya apa? Rezeki yang mendatangi seekor cicak. Ya, padahal rezekinya dia itu adalah makhluk yang terbang, sedangkan cicak itu adalah binatang melata yang tidak bisa terbang, tetapi nyamuk yang mendatangi cicak. Itulah cara Allah SWT menjamin rezeki makhluknya, untuk menjamin rezeki semua makhluknya, agar makhluknya kemudian hidup secara damai dan tenang menjalankan kehidupannya di dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.